Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih ada hubungannya dengan energi ya. Dan cara kita untuk menghasilkan energi itu metodenya sangat banyak sekali ya. Salah satu beberapa di antaranya sudah kita ini ya bahas di beberapa video yang sebelumnya. Nah, terus dan salah satunya itu adalah bab puasa ya. Karena kita ketahui bersama puasa itu menghasilkan energi yang aneh gitu. Jadi ibadah puasa itu merupakan ibadah yang universal dan ibadah yang sangat kuno ya. Jadi yang universal. Jadi semua agama itu mengajarkan puasa, mengenal kayak gitu ya, dengan tata caranya tersendiri masing-masing ya. Semua agama itu mengenal puasa, terutama agama-agama yang samawi. Nah, yang kedua itu adalah peribadatan yang kuno. Jadi Allah menjelaskan ya di dalam Al-Quran bahwa kewajibkan kamu sekalian berpuasa seperti umat-umatku terdahulu. Nah, jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu, umat-umat terdahulu itu sudah ada ibadah puasa itu. Jadi merupakan peribadatan yang sangat kuno ya, dan universal. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya bahwa puasa itu menghasilkan energi tersendiri ya, dan di dalam Islam banyak hal ajaran-ajaran yang membahas mengenai bab puasa, dan manfaatnya itu banyak, pengertiannya, maknanya, dan lain-lainnya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah juga banyak ya di hari-hari tertentu. Dan apalagi kalau di ajaran leluhur kita itu banyak sekali macam dan variasinya, karena memang nenek moyang kita itu dulu adalah hobinya itu berpuasa ya. Jadi ada puasa weton, ada puasa weton 3 hari atau ya minimal sehari lah, atau 3 hari. Terus ada puasa Selasa Wekasan, yang puasa 3 hari itu bobotnya sama kayak kita berpuasa 40 hari. Terus banyak lagi lah jenis-jenis macam dan puasanya ya. Dan sebenarnya puasa itu kalau dari bahasa puasa itu kan diambil dari bahasa Jawa, bahasa Sanskerta atau upawasa ya. Upa itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, upawasa, wasa itu yang kuasa, yang berkuasa, yang menguasai kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi upawasa itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, yang kedua, Allah juga menjelaskan bahwa kewajiban kamu sekalian puasa seperti umat terdahulu ya, kamu bertakwa. Nah, jadi merupakan salah satu jalan untuk kita menuju kepada Tuhan itu dengan berpuasa. Atau kalau dalam ilmu torekoh itu bertorekoh ya, dalam Al-Quran torekoh, torik itu adalah jalan menuju ke hakikat supaya kita bisa bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam bahasa Jawanya itu adalah tirakat. Nah, kalau dalam ajaran leluhur itu sebenarnya banyak macam dan variasinya. Inti dari puasa itu adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dasarnya itu kita mengendalikan emosi, amarah, nafsu, dan apa sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam Islam itu juga ada nafsu itu ada di 4 ini ya, 4 saudara 4. Kalau di ajaran Jawa itu 4 sedulur papat kalima pancer ya, kita adalah pancernya. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu ada Sofiyah, Alwamah, Amarah, dan Mutmainah, yang masing-masing itu mempunyai makna tersendiri ya. Amarah itu harus dikendalikan. Dengan berpuasa kita bisa mengendalikan amarah dan emosi kita ya, dengan amarah. Sofiyah, Alwamah, nafsu, mulut kita, perut kita. Alwamah itu kan ada di dalam perut ya, jadi nafsu untuk kita makan itu dikendalikan. Terlalu banyak makan juga nggak bagus
ya kan, amarah kita dikendalikan, ya kan, terus eh, mutmainah kayak gitu, Sophia, ya kan, semuanya dikendalikan. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau kita bahas puasa dalam ajaran leluhur ya, itu kan tujuannya sama ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ada jenis-jenis puasa intinya sama sih ya, isinya sama kayak gitu. Cuma mungkin sebagian orang mengatakan, ya kita sih nggak mengatakan bid'ah atau apa, karena memang secara filosofinya itu untuk tujuan kebaikan dan positif ya. Kayak misal berpuasa itu mengolah raga kita, mengolah raga kita supaya kuat dan menata hati kita supaya terlatih. Jadi untuk melatih kayak misal puasa mutih ya, itu kan kita nggak boleh makan eh, yang selain nasi putih dan air putih. Nah, secara filosofinya itu kita supaya kita lebih bersyukur. Nah, yang kedua supaya kita lebih apa namanya, bisa merasakan ya, bisa merasakan orang-orang yang mereka di bawah kita yang hanya bisa makan sama nasi putih dan air putih aja kayak gitu. Jadi bisa kita menimbulkan rasa bersyukur di situ. Ya, itu puasa mutih. Nah, jadi ini diniati kayak puasa-puasa Jawa itu diniati untuk latihan ya, bukan ibadah-ibadah yang mahdoh ya, tapi khairu mahdoh. Jadi ya kita pahami ini untuk latihan lah, latihan supaya raga kita itu terlatih dengan berpuasa, menata hati kita terlatih dan jiwa kita lebih bersih dengan berpuasa. Ya, jadi eh, banyak macam dan variasinya. Ada puasa mutih, itu untuk hajat, secara ini kan puasa mutih itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Ada puasa ngadem, kita nggak makan garam. Nah, itu dari sisi kesehatannya juga bagus. Ada puasa ngerowot, kita makan ubi-ubian, ya kan? Jadi itu bagus kalau kita mempunyai atau untuk menurunkan kadar gula, karena dalam nasi itu kan mengandung banyak gula ya. Jadi kita kurangi atau kita nggak makan nasi. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya manfaatnya kalau kita kupas satu-satu ya. Puasa-puasa yang ada di tanah Jawa itu dan manfaatnya sangat sangat banyak sekali ya, seperti itu. Contohnya aja puasa mutih 3 hari lah kayak gitu. Itu untuk membersihkan hati dan jiwa, untuk hajat kita, untuk apa namanya, keilmuan, kita belajar ilmu tertentu, baik itu keilmuan secara fisik ya, atau secara dohir, ataupun keilmuan secara non fisik atau batin, atau secara gaib, itu dengan berpuasa mutih. Itu puasa fungsinya untuk mendorong. Jadi apa yang ada di luar diri kita, apa yang kita ingin cepat meres, gitu. Cepat masuk, cepat menjing, menyatu dengan diri kita. Untuk mendorongnya itu dengan kita berpuasa merupakan dorong kayak gitu, senjata ya ibaratnya, supaya hajat kita itu lebih cepat terkabul. Karena hajat setiap orang kan berbeda ya, nggak hanya dari sisi materi aja. Seperti itu, untuk meningkatkan energi atau keilmuan itu juga bisa dengan berpuasa. Untuk meningkatkan ilmu kebatinan itu bisa dengan berpuasa. Karena puasa itu menghasilkan energi yang sangat luar biasa, uh, yang aneh, yang kita melihat sejarah-sejarah besar di tanah Jawa dan Nusantara itu tidak terlepas dari berpuasa. Ya, jadi puasa Jawa juga itu banyak dilakukan oleh kalangan rakyat biasa ataupun oleh para raja-raja di tanah Jawa. Ya, seperti Gajah Mada dulu ya, itu ditafsirkan itu dulu berpuasa mutih. Jadi mempunyai nazar atau keinginan, aku
saya belum akan berhenti berpuasa sebelum menyatukan Nusantara. Itu yang dilakukan oleh Gajah Mada ya, Patih Gajah Mada itu puasa mutih. Nah, jadi untuk mencapai hajat-hajat tertentu ya, untuk menguasai suatu wilayah, biasanya itu puasanya puasa ngidang. Ya, jadi kita hanya makan daun-daunan saja. Nah, puasa ngidang. Nah, itu secara filosofinya itu sangat bagus buat diri kita karena kita nggak makan telur, nggak makan daging, nggak makan makanan yang bernyawa, nggak makan nasi, kita hanya makan daun-daunan saja. Jadi herbivora, kayak kidang. Kidang itu kan herbivora ya, dan itu juga daun-daunan itu sangat bagus loh di dalam tubuh kita. Kalau kita terlalu banyak makan ikan, kita terlalu banyak makan apa daging, kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, itu juga bisa malah menjadikan suatu penyakit di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kita puasa ngidang itu secara filosofinya itu kita ini apa ya, mengurangi kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, yang selain itu kita ini ya, ya kayak herbivora lah, kita nggak makan daging karena daging juga efeknya itu ini ya kurang bagus juga kalau terlalu banyak, itu bisa menaikkan emosi kita. Jadi orang yang jarang makan daging, yang nggak jarang makan makanan yang bernyawa, ya itu bagus untuk pengendalian emosinya, untuk mencapai ketenangannya itu akan lebih lebih cepat, lebih bagus seperti itu. Ya hanya makan daun-daunan saja. Nah, jadi ada puasa ngerowot, ada puasa nganyep atau kita nggak makan garam. Apapun boleh dimakan, kayak gitu kan. Tapi nggak boleh makan yang garam gitu, yang ya yang gurih-gurih lah seperti itu. Nah, dengan ada puasa mutih, ada puasa namanya ngebleng, ada puasa pati geni, itu banyak sekali dan semakin besar hajat kita itu puasa yang kita lakukan itu semakin berat dan semakin panjang rentang waktunya. Itu zaman dulu banyak ya, para wali juga itu berpuasa semua. Ya, Sultan Hadiwijoyo dulu juga bertirakat atau berpuasa. Danang Sutawijoyo yang membuka Mataram Islam itu orang tuanya dulu juga berpuasa di Gunung Kidul ya, untuk membuka alas Mentau itu apa hutan yang ini banyak sekali dedemitnya jinnya itu di tanah Jawa, dari ujung kulon sampai ujung wetan itu ada 5 tempat kerajaan jin-jin dedemit yang ini ya, yang paling banyak dan yang paling buas yang buas-buas itu ada 5, salah satunya itu di Alas Mentau gitu kan, di dekat Merapi, Alas Roban, terus hutan larangan di Cirebon ada juga. Nah, jadi waktu Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati yang dulu itu pendiri Mataram Islam yang menjadi suatu kerajaan yang sangat besar, itu orang tuanya dan Danang Sutawijaya itu juga bertapa ya sebelum mengalahkan Aryo Penangsang gitu. Mereka itu beliau-beliau itu berpuasa kayak gitu di Gunung Kidul ya, di Jogja ya. Nah, jadi sejarah-sejarah besar di tanah Jawa itu tidak terlepas dari berpuasa. Nah, jadi itu manfaatnya sangat luar biasa sekali ya kalau kita mau melatihnya. Kalau puasa-puasa Jawa sih kita ini ya pahami itu bukan bid'ah, tapi untuk melatih raga kita dan hati kita gitu ya. Jadi ini bukan termasuk ibadah yang mahdoh ya. Jadi bukan kayak apa puasa Ramadan atau yang lain-lain. Nah, jadi untuk melatih, karena raga kita itu perlu dilatih, hati kita itu perlu diolah untuk menguatkan jiwa kita, sukma kita itu dengan berpuasa kayak gitu. Nah, makanya orang yang rajin berpuasa atau bertirakat itu hajatnya akan lebih mudah dikabulkan oleh Tuhan karena lebih dekat
puasa itu kan maknanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.